Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fariza Mufida. Saya adalah siswi dari SMK Negeri 1 Ciansy dari kelas berstandar industri jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai modul 13 yaitu Dynamic Routing OSPF. Yang pertama ada konsep Dynamic Routing. Dynamic Routing adalah metode pengisian dan pembaruan tabel routing secara otomatis pada router menggunakan protokol routing tertentu. Jika ada perubahan topologi seperti jalur yang terputus atau penambahan router baru, tabel routing akan diperbarui secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, konsep Dynamic Routing ada dua. Yang pertama ada IGP atau Interior Gateway Protocol, yaitu adalah jenis protokol routing yang digunakan untuk mendistribusikan informasi routing di dalam satu autonomous system atau AS yang sama. Autonomous system atau AS adalah sekumpulan jaringan yang berada di bawah satu kendali administrasi, misalnya jaringan internal satu kampus, perusahaan, atau satu ISP. Contoh protokol IGP yaitu ada OSPF atau Open Shortest Path First, ada RIP atau Routing Information Protocol, ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Tujuan dari IGP yaitu mencari rute tercepat atau terbaik di jaringan internal dengan skala kecil hingga besar atau internal. Nah, ada lagi konsep Dynamic Routing yang kedua, yaitu ada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Adalah jenis protokol routing yang digunakan untuk menghubungkan dan mendistribusikan informasi routing antar autonomous system atau AS yang berbeda. Tujuan utamanya adalah menghubungkan antar organisasi atau internet dengan skala besar atau global atau internet. Nah, contoh protokol EGP yaitu ada BGP atau Border Gateway Protocol. Selanjutnya ada pengenalan OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Nah, dia itu support IPv4 dalam kurung versi 2 dan IPv6 dalam kurung versi 3. Nah, konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. OSPF juga merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Selanjutnya, yang terakhir ada OSPF area. Tujuannya yaitu memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutaan. Nah, ada backbone area 0 dalam kurung area ID 0.0.0.0 yaitu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area, yaitu semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Selanjutnya ada standar atau default area, yaitu merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area, dan inter-area dan ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Ada sub-area, yaitu area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertised external route, yaitu digantikan dengan default area. Selanjutnya ada not supposed to be area, yaitu stub yang tidak menerima external route, yaitu digantikan default route dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Di sini saya akan melakukan mengenai OSPF repair topologi. Sebelumnya di sini pada perangkat mikrotiknya sempat saya matikan. Jadi untuk IP yang saya dapatkan pada router 1 bukan lagi 10.0.137 terus yang kita dapatkan kemarin.
langsung saja kita masuk ke konsol router 1, lalu kita ketikkan IP address print, lalu kita enter. Nah, di sini saya mendapatkan IP baru yaitu 10.0.137.220 dan saya juga mendapatkan Ether 2 dan Ether 3 karena saya sudah mengonfigurasi modul 12 sebelumnya. Namun tidak saya masukkan ke dalam video yang 4 router ya teman-teman. Sekarang kita edit, kita klik lalu klik kanan, lalu edit. Di sini X-nya saya ubah menjadi IP yang saya dapatkan yaitu 220. Kalau sudah kita klik apply. Selanjutnya kita pergi ke command prompt. Nah, di sini saya sudah berhasil teman-teman. Saya ketikkan route add 10.0.137.0. Masknya 255.255.255.0 dan 192.168.186.142 itu adalah IP yang untuk kita masuk ke Penet Lab ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke Winbox. Nah, router 1 saya sudah masuk ke Winbox. Sekarang saya akan memberitahu caranya gimana masuk ke Winbox. Ini kita new Winbox. Nah, lalu kita masukkan IP yang sudah kita dapatkan, lalu connect. Nah, di sini router 1 saya sudah berhasil masuk ke Winbox. Selanjutnya, di sini saya akan konekkan router 2, 3, dan 4 via router 1. Di sini saya akan membuka konsol router 2 di Penet Lab. Nah, di sini kita buka konsol router 2-nya. Lalu kita akan mengaktifkan fitur Romonnya dengan mengetikkan tool Romon, enter. Set enable sama dengan yes, enter. Lalu kita ketik print, lalu enter. Nah, sekarang kita pergi lagi ke Winbox kita ya teman-teman. Ya, sebentar. Nah, sekarang kita bisa pergi ke menu tool, lalu ke Romon. Nah, di sini enable-nya sudah tercentang ya teman-teman. Kalau sudah tercentang, bisa klik apply lalu oke. Sekarang kita masuk ke new Winbox. Lalu kita bisa langsung klik connect to Romon. Kita tunggu. Nah, ada router 2, kita double klik di MAC address-nya. Nah, di sini router 2 sudah berhasil masuk ke Winbox. Sekarang kita lanjut ke router 3. Kita pergi ke konsol router 3. Nah, kita ketikkan tool Romon, lalu enter. Set enable sama dengan yes, enter. Kita ketik print, enter. Nah, sekarang kita pergi ke Winbox router 1. Kita klik yang new terminal, new Winbox maksudnya, maaf teman-teman, connect to Romon. Nah, di sini pada router 3 MAC address-nya kita double klik. Nah, sudah berhasil router 3 masuk ke Winbox via router 1. Sekarang untuk router yang keempat. Di sini kita akan masuk ke konsol router 4 di Penet Lab-nya ya teman-teman. Di sini kita mau masuk ke Penet Lab-nya. Kita masuk ke konsol router 4. Kita ketikkan tool Romon, enter. Set enable sama dengan yes, enter. Ketik lagi print, enter. Sekarang kita pergi lagi ke Winbox router 1. Sekarang kita pergi ke new Winbox. Nah, kita connect to Romon, double klik di MAC address router keempat. Nah, di sini router 4 sudah berhasil masuk ke Winbox via router 1.
Oke, selanjutnya karena di sini saya ingin mengonfigurasi topologi menggunakan dynamic routing, kalau static routingnya masih aktif nanti bisa terjadi tabrakan. Jadi sekarang kita buka Winbox router satunya ya teman-teman. Kita membuka Winbox router satunya. Sekarang kita pergi ke menu IP, lalu ke routes. Nah, di sini pada bagian AS-nya kita disable semua ya teman-teman. Ini yang AS, terus AS lagi, AS lagi. Lalu kita disable ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke router kedua. Nah, di sini kita pergi ke IP lalu routes. Di pada bagian AS-nya kita disable semua ya teman-teman. Lanjut ke router ketiga. Pergi ke IP lalu routes. Yang bagian AS-nya kita disable semua ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke router yang keempat. Oke, pergi ke menu IP, lalu routes. Di sini bagian AS-nya tetap sama, semua kita disable ya teman-teman. Nah, sekarang masing-masing route pada informasi AS-nya sudah kita disable semua. Nah, segini saja terkait prepare topologi. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan melakukan OSPF Lab 4 router. Kita langsung masuk ke router 1. Di sini kita akan melakukan konfigurasi OSPF. Kita langsung masuk ke menu routing, lalu OSPF. Nah, di interface templates. Nah, sebelumnya kita coba lakukan terkait lab 4 router. Untuk router ke-1 kita bisa lihat ke IP lalu ke routes. Di sini dia memiliki 3 DAC. Yang 37.0 itu mengarah ke ISP, yang 10.0 itu dia mengarah ke router. Dan untuk yang 1.0 itu mengarah ke klien. Kita lanjut lagi ke interface template. Kita klik new. Di sini di bagian area belum terdaftar, jadi kita harus tambahkan atau daftarkan sendiri. Sekarang kita ke instance. Kita klik new. Nah, lalu kita klik apply, lalu oke. Sekarang kita pergi ke areas. Lalu kita klik new. Nah, untuk namanya kita ubah menjadi backbone. Kalau sudah, klik apply, lalu oke. Sekarang kita pergi ke interface template, klik new. Pertama kita masukkan yang mengarah ke klien, yaitu 168.1.0/24. Kalau sudah, klik apply, lalu oke. Yang kedua, masukkan yang mengarah ke router. Kita klik new. Nah, kita masukin nih, yaitu 10.10.10.0/24. Kalau sudah, kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita masukkan yang mengarah ke klien. Kita klik new, kita tambahkan yaitu 192.168.0/24. Kalau sudah, kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita lakukan pada router kedua. Oke, kita pergi ke menu IP, kita cek DAC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pergi ke IP, lalu ke routes.
Nah, di sini terdapat 3 DAC, yaitu 10.0 yang mengarah ke router 1, yang 20.0 yang mengarah ke router 3, dan 2.0 yang mengarah ke klien. Sekarang kita ke routing OSPF. Nah, kita pergi ke instances, klik new, kita langsung apply, lalu oke. Lanjut ke areas. Nah, kita klik new. Untuk namanya kita ubah menjadi backbone. Kalau sudah apply lalu oke. Selanjutnya kita pergi ke interface template, kita klik new. Yang pertama kita lakukan yang mengarah ke router 1, yaitu 10.10.10/24. Kalau sudah kita klik apply lalu oke. Nah, yang kedua kita akan menambahkan yang ke router 3, yang mengarah ke router 3, yaitu 10.20.20.0/24. Kalau sudah kita klik apply lalu oke. Dan yang terakhir kita akan masukkan yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.0/24. Klik apply lalu oke. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke router 3. Kita pergi ke router 3 ya teman-teman. Di router 3 terdapat 3 DAC, yaitu 20.0 yang mengarah ke router 2 dan 30.0 yang mengarah ke router 4 dan 3.0 yang mengarah ke klien. Nah, sekarang kita pergi ke routing lalu OSPF. Di instances itu kita klik new. Kalau sudah kita langsung klik apply lalu oke. Selanjutnya kita ke areas, kita klik new. Untuk namanya kita ubah menjadi backbone. Kalau sudah kita klik apply lalu oke. Dan kita ke interface template, kita klik new. Yang pertama kita tambahkan yang mengarah ke router 2, yaitu 10.20.0/24. Kalau sudah kita klik apply lalu oke. Yang kedua kita akan tambahkan yang mengarah ke router 4, yaitu 10.30.30.0/24. Kalau sudah kita klik apply lalu oke. Nah, yang terakhir kita tambahkan yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.3.0/24. Kalau sudah kita klik apply lalu oke. Selanjutnya kita lakukan pada si router 4 atau yang terakhir. Kita pergi ke IP lalu routes. Nah, di sini terdapat 2 DAC. Kita pergi ke routing terlebih dahulu, lalu ke OSPF. Nah, di bagian intense kita klik new. Lalu langsung kita klik apply lalu oke. Nah, di bagian areas kita klik new. Untuk namanya kita ubah menjadi backbone. Kalau sudah apply lalu oke. Nah, di interface template kita klik new. Nah, yang pertama itu kita akan menambahkan yang mengarah ke router 3, yaitu
titik 30 titik 30 titik 0 slash 24. Kalau sudah, bisa kita klik apply lalu oke. Yang kedua atau yang terakhir, kita tambahkan yang mengarah ke klien, yaitu 198.4.0/24. Apply lalu oke. Nah, di sini kita sudah membuat DAC OSPF pada tiap routernya. Sekarang kita coba lihat routing tabelnya. Kita coba melihat pada router 4 ya teman-teman. Sekarang kita pergi ke IP, lalu ke routes. Nah, di sini terdapat informasi DAO yang artinya Dynamic Active OSPF. Sudah bisa berkomunikasi. Untuk dynamic routingnya yang sudah diaktifkan, konfigurasinya pada router keempat. Sekarang kita akan melakukan uji coba ping ke router 4. Sekarang kita pergi ke new terminal. Lalu kita Ctrl C dulu. Kita ketikkan ping 192.168.4.1. Lalu kita enter. Nah, di sini di router 4 sudah berhasil ping. Nah, kalau memberhentikannya kita Ctrl C. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi Dynamic Routing OSPF. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan dan pengucapan saya ada salah-salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.